dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah sempat bergabung melalui pertemuan virtual pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, ini tema kita bagaimana yang kemarin kita juga sudah mengawali diskusi kita adalah tentang bagaimana kita melakukan penguatan pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 dalam kebijakan Merdeka Belajar Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya sebagaimana yang kemarin kita juga sudah sampaikan, di dalam Al-Quran itu sesungguhnya itu cukup banyak ayat-ayat atau dalil-dalil yang bisa kita jadikan sebagai sumber, sebagai spirit sebenarnya bagi kita untuk survive di era revolusi industri 4.0 ini. Banyak ayat-ayat yang kalau kita ini beberapa ayat-ayat yang kemarin sempat saya, ini diantaranya saja Bapak dan Ibu, ayat-ayat yang memotivasi kita, menjadi spirit kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjadi pribadi pembelajar ya. Ini diantara karakter-karakter yang terisarat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya karakter Islam, kemudian iman dan amal soleh yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu iman dan amal soleh itu sering bergandengan. Ada 19 kali pengulang dalam beberapa ayat dan ini dalam bentuk tunggalnya. Sedangkan kata amal itu kalau kita hitung dengan Mu'jam Al-Mufaharas li Hafadzil Quran itu ada sekitar 359 kali pengulangan. Nah, jadi dan kata-kata soleh itu sendiri kalau kita hitung itu juga berjumlah sekitar 180 ayat yang menyebar pada beberapa surat. Ini beberapa karakter yang diperlukan pada era revolusi 4.0, setidaknya dari beberapa ayat yang kita kutip. Yang pertama itu tentu yang paling pokok itu adalah nilai tauhid. Nah, nilai tauhid ini menjadi daya spirit sesungguhnya bagi kita kaum yang beriman untuk menjadi sesuatu, menjadi pribadi yang penuh manfaat, menjadi pribadi yang tergerak dan memiliki daya untuk senantiasa melakukan berbagai upaya dan usaha. Dan semuanya itu dimaknai sebagai ibadah kita kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq itu di situ kita juga membaca bagaimana pentingnya, bagaimana spirit yang diajarkan oleh Allah sebagai spirit pembelajar. Nah, ini karakter yang juga sangat penting kita tularkan kepada anak-anak kita. Sehingga bagaimana anak-anak kita, termasuk juga diri kita, sebagai menjadi pribadi yang pembelajar. Sebagaimana yang terisarat di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Termasuk juga ada karakter kreatif yang ini juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Kemudian ada prinsip ta'awun, kerjasama. Kemudian ada prinsip tanggung jawab. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
sebagian besar saya yakin itu senior-senior saya juga waktu itu ya. Kemudian sebagian rekan-rekan yang seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru Pendidikan Agama Islam SMP se-Kabupaten Dharmasraya yang hadir pada ruang meeting virtual kita pada kesempatan kali ini. Selain kita memberikan materi tentang pemanfaatan WhatsApp autorespon dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, dan juga kita juga akan memberikan materi tentang pemanfaatan aplikasi Google Classroom dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Utama itu adalah kita pahami bahwasanya soal yang akan kita buat dalam mendesain WhatsApp autorespon itu adalah di Google Spreadsheet. Langkahnya adalah kita masuk ke dalam Drive, kemudian kita kita tambah spreadsheet baru. Ini mengulang-ulang kembali yang kemarin. Ya, langkah yang pertama itu kita pastikan kita sudah masuk ke dalam akun Google kita. Akun Google kita itu ketika kita masuk, ini coba kita keluarkan yang ini, akun yang ada di sini. Nah, di dalam browser Google itu ketika kita tidak aktif dalam akun Google kita, maka tampilan seperti pada layar ini. Maka langkah pertama itu adalah kita login dulu. Kita login. Login menggunakan email kita. Email kita dengan format Gmail, karena memang harus Gmail yang bisa masuk ke dalam layanan Google Spreadsheet. Kiri atas ini ketika kita sudah masuk, ini ada aplikasi, tampilan aplikasi. Ketika kita arahkan kursor kita ke atas, itu ada tampilan aplikasi. Cukup kita klik ini saja. Maka akan muncullah seluruh aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Maka di sini kita bisa langsung masuk ke Drive, tapi sebaiknya kita masuk ke Drive dulu, karena bisa nanti kita tentukan di mana kita menyimpan Google Spreadsheet yang akan kita gunakan sebagai sebagai tempat pembuat soal tadi. Kemudian kita klik baru. Boleh kita buat folder dulu, folder latihan atau soal online WhatsApp. Nah, kita buat. Tujuannya kita membuat ini nanti supaya ketika suatu saat kita perlu dan kita ingin mencari di mana file kita tersimpannya, kita mesti ingat kita buatnya di dalam folder yang ini. Kita klik dua kali. Kemudian kita ambil Google Spreadsheet. Kita arahkan kursor kita ke tanda panah, kita masukkan atau kita arahkan kepada spreadsheet kosong. Nah, sudah sampai di sini yang buka laptop. Nah, Bapak dan Ibu, untuk membuat soal yang nantinya akan kita koneksikan dengan WhatsApp autorespon kita, yang kita butuhkan itu hanya 2 kolom ini saja. Logika berpikirnya, kolom pertama adalah kata kunci, kolom kedua adalah settingan jawaban yang akan kita berikan.